kayak ngeracik formasi di lapangan sepak bola loh. Oh ya? Gimana analoginya? Gini, pilar stabil itu ibarat kiper dan jajaran pemain bertahanmu, back-back tangguh gitu. Mereka mungkin mainnya nggak kelihatan heroik atau jarang mencetak gol spektakuler. Tapi tugas mereka krusial banget. Memastikan gawang timmu nggak kebobolan dan kamu nggak kalah. Benar, kalau pertahanannya kuat, hati tenang. Terus strikernya siapa? Nah, pilar asimetris itu kayak striker bintang andalanmu. Ya emang kadang tendangannya meleset jauh dari gawang pas lagi off performanya. Tapi begitu dia nemuin ritmenya, dia bisa mencetak hat-trick yang langsung membalikan jalannya pertandingan dalam sekejap. Wah, masuk akal. Terus proyek Moonshot ini posisinya di mana? Proyek Moonshot ini adalah pemain muda debutan dari akademi yang kamu turunin di menit-menit terakhir pertandingan. Haha, pemain antah berantah yang masih minim jam terbang ya? Iya, analogi yang pas kan? Kalau pemain muda Moonshot itu ternyata demam panggung dan main dia kacau balau, tim kamu nggak akan langsung degradasi. Karena lini pertahanan dan kiper stabilmu masih cukup kuat nahan serangan balik lawan. Kamu masih bisa main lagi di musim depan. Tapi kalau ternyata pemain muda debutan itu adalah the next Messi? Nah, kalau dia ternyata seorang jenius generasi baru, dia bakal bawa timmu mangkat trofi juara dunia. Rencana alokasi aset sederhana ini memastikan kamu bisa mengambil resiko yang sangat agresif tanpa pernah menghadapi resiko kebangkrutan total. Analogi yang luar biasa nancep. Dan yang bikin sistem 3 pilar ini gampang dieksekusi oleh siapa aja adalah kamu sendiri yang pegang kendali persentase alokasinya. Maksudnya proporsi dari tiap pilarnya. Iya, kamu bisa atur berdasarkan umur dan toleransi risikomu sendiri. Misalnya, buat pemula yang masih muda, bisa taruh 60% di stabil, 30% di asimetris, dan 10% buat coba-coba di Moonshot. Berarti keputusan belinya juga udah bukan modal ikut-ikutan grup Telegram lagi dong ya? Tentu nggak dong. Kamu investasi karena kamu udah ngitung cost of fund dan ROE-nya, udah paham soal kelangkaan algoritmanya, dan udah ngukur batas risikomu sendiri. Mal, kalau ada satu perubahan paradigma di dalam diri seseorang. Balik lagi ke mindset awal tadi ya. Betul. Selama energi mental kita tuh habis terkuras cuma buat nyari alasan, ngeluh soal nasib, atau sibuk mikirin apa kata orang tentang HP cicilan yang kita pakai, ya nggak akan ada ruang intelektual tersisa di otak kita buat mikirin cost of fund atau pilar asimetris. Membunuh ego dan berhenti nyalahin orang lain tuh emang prasyarat mutlak sebelum Rp1 pun kamu investasikan. Nggak bisa ditawar. Itu kesimpulan yang luar biasa kuat sih. Mari kita rapihin seluruh insight kita di Deep Dive hari ini ya. Semuanya tuh bermula dari cermin. Berhenti ngerawat mentalitas pecundang yang selalu sibuk nyari kambing hitam. Iya, stop playing victim, terus singkirin jauh-jauh deh tuh kebiasaan beli barang konsumtif pakai cicilan. Ingat, validasi sosial dari orang-orang yang sama-sama lagi susah itu nggak akan pernah bisa ngebayar tagihan rumah sakitmu. Betul banget. Langkah selanjutnya, manfaatkan teknologi di tanganmu buat ngebangun skill baru. Entah itu belajar AI, coding, copywriting, atau marketing. Demi memutar roda arus kas positif tiap bulannya. Dan setelah keringatmu itu berubah jadi arus kas nyata, lindungi dan lipat gandakan nilai uang tersebut lewat 3 pilar tadi, parkir dana keamanan di aset stabil yang efisien secara fundamental. Terus alokasikan sebagian ke aset asimetris, kayak Bitcoin yang ngandalin kelangkaan matematis buat pertumbuhan ekstrim. Dan kalau kamu punya nyali, sisa amunisinya siapin buat peluncuran proyek Moonshot yang bisa mendefinisikan ulang sejarah finansialmu. Sebuah peta jalan yang sangat jelas buat pemula untuk bertransformasi dari konsumen biasa jadi pemilik aset produktif yang cerdas. Yap. Dan sebagai penutup, kami pengen ninggalin satu pemikiran tajam nih buat kamu renungkan malam ini. Kita tuh hidup di titik sejarah yang sangat unik loh, di mana seluruh data pasar global, tutorial coding setingkat universitas top dunia, dan model analitik AI itu udah tersedia secara gratis. Semuanya ada di dalam kotak kaca bernama smartphone yang sekarang lagi kamu genggam. Betul, semuanya harfiah ada di ujung jari kita. Jadi pertanyaannya gini, seberapa mahal harga kehancuran finansial yang harus kamu bayar di masa depan untuk 1 jam ke depan yang kamu pilih untuk dibuang hari ini hanya untuk sekedar scrolling sosial media tanpa arah? Wah, asli, itu benar-benar kerasa kayak ditampar pakai gelas kopi hitam yang paling pekat tadi. Tapi emang terkadang kebenaran tuh harus sepahit itu ya, biar kita bisa sadar dan melangkah maju. Iya dong, biar bener-bener melek dan mulai action. Terima kasih banyak udah bergabung, ngasih waktumu, dan ngebiarin paradigma lamamu ditantang habis-habisan dalam Deep Dive kali ini. Ambil napas panjang,
tatap layar ponselmu dengan cara yang baru, take action sekarang juga, dan mulai bangun 3 pilar kekayaanmu. Sampai jumpa di penelusuran seru kita selanjutnya.